Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Pangeran Sriwijaya. Nah, kali ini kita mau membahas tentang pernyataan Fitra Ramadhani yang menyebutkan seolah-olah Vina, Widi, dan Mega ini cewek nakal yang suka open BO. Bagaimana pernyataan saudara Fitra? Kita simak bersama-sama. Ini dia. Pada HP yang diduga itu Pina katanya kan gitu. Masa dirinya meng-SMS dirinya sendiri? Itu ada data kita itu gitu loh. Jadi ini si Mega ini tadi saya kejar ya terkait dengan chattingan dia dengan namanya Teh Ayu. Apa hubungan dia dengan Teh Ayu ini? Terus kenapa dia paling aktif di dalam percakapan itu? Apakah ada sesuatu? Saya mencurigai itu dan saya minta polisi agar segera memeriksa ini orang gitu. Nah, ini saya punya ekstraksi data lengkap ya. Jadi di sini saya sampaikan karena memang dia ini sudah menyampaikan kepada publik ya, wajib saya tanggapi. Ya, sebenarnya saya juga nggak mau buka ekstraksi, tapi karena dia sudah buka duluan. Nah, di sini dia ada pesan masuk dengan kita dari Teh Ayu dengan nomor telepon Mega ini ya, mengatakan ya eh ki, kamu Ira baik kita dimarahin gejol kata dia gitu. Ini perlu dialami nih yang marah-marah ini siapa kan gitu. Terus yang kedua katanya mau nggak make antar dijemput sama kita. Dan ini dikirim kepada nomornya 095 ini yang diduga adalah nomornya almarhum. Masa orang mengirim pesan kepada almarhum, bukan almarhum yang kirim tapi dia menerima pesan daripada nomor yang ini. Nah, ini kan tu itu artinya kepada nomor ini. Nomor ini yang diduga nomor almarhum, tapi saya belum tahu kepastian nomor ini nomor almarhum atau bukan. Karena berdasarkan penelusuran saya itu bukan nomornya gitu loh. Nah, terus yang kedua, ini lagi nih Ira. Jadi ngejobnya kata dia tadi Ira itu kamu. Kamu jadi kan ngejobnya. Ini bahaya loh. Ngejob apa malam-malam gitu loh. Nah, ini harus didalami lagi. Jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh. Nah, terus satu lagi di sini dengan WA dia yang namanya Teh Ayu itu kayaknya kita ngejob bae. Ini mereka nih ngejob apa di malam-malam hari? Itu percakapan kan? Iya, percakapan mereka. Jam berapa? Bukan percakapan si ininya ya, bukan percakapan terduga almarhum ya, tapi percakapan mereka ini. Ada percakapan ya Teh Ayu ya dengan yang satu lagi si Mega ini. Gitu loh. Makanya saya minta ini didalami. Kalau bisa polisi harus segera memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapan ini. Saya mencurigai aja ada sesuatu di sini gitu. Ini yang dikata dia itu, ini kan ini yang kata dia itu 2214. UTC-nya 15/14 ya. Mau nggak Mac ntar dijemput sama kita? Itu bukan pesan Pina ke dia, tapi pesan orang lain kepada terduga almarhum ini. Ini nomornya ini, bukan from. Nomor ini. Jadi ini mereka goreng-goreng aja itu. Jangan asal ngomong ngaco gitu loh. Bilang, oh ini saya dapat dari data-data yang kita peroleh berkas perkara. Iya jangan bicara kepolisian, saya juga lebih akurat data saya A1. Jadi jangan ngarang-ngarang aja gitu. Ini kan klien saya juga kan korban. Tentu ya klien saya juga memiliki bukti-bukti. Jangan mereka masa dia meng-SMS dirinya sendiri, itu aja logikanya. Di sini kan kepada terduga almarhum pesan masuknya itu. Masa bahasa itu mau nggak ntar jemput sama kita kata dia gitu. Artinya di sini saya melihat pesannya itu kepada terduga almarhum, bukan kepada si yang bersangkutan itu. Makanya ini kata-kata Mega ini perlu didalami lagi nih. Apa hubungan si Mega dalam kasus ini? Polisi harus mendalami nih. Kalau memang ada keterlibatan, segera panggil. Nah, polemik dari panggilan Ira dari Teh Ayu itu sampai ngejob itu ternyata memantik kemarahan dari Kang Mukhtar Effendi, mantan anggota Kopassus, anak buah Pak Prabowo,
tentu jiwa korsanya itu menyala ya. Nah, bagaimana tanggapan dari pengacara Widi dan Mega yang seolah-olah dianggap bahwa kliennya itu open BO? Ini dia tanggapan Kang Mukhtar Effendi. Semoga video ini bisa sampai kepada Pitra dan pengacara kaum ingkrah. Yuk kita simak bersama-sama pernyataan dan keterangan dari Kang Mukhtar Effendi. Ini dia. Cilik, Kang Punten. Tadi di transkrip dan ekstrak tadi ada pembicaraan tadi Kang Punten, Kang yang menyatakan ada istilah yang menurut saya ini mengingatkan saya merefresh. Mau nggak Mac? Iya. Ini istilah Mac itu kan mungkin bagi orang yang sekarang sebagian nggak tahu tuh apa. Kalau saya tahu loh. Nah, mungkin zamannya waktu itu lagi asik-asiknya ngobrol seperti ini, Mbak Widi, Mbak Mega, Mac itu kan kalau yang saya pahami, saya pernah mengalami zaman ketika Mac itu dan istilahnya Mac itu teman dekat ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Itu maksudnya ya? Artinya sama kalau kita lagi mau nggak Bung? Kalau di Jakarta kan Bung. Atau sekarang kan lebih modern lagi. Bro. Kan mau nggak Bro? Sama sekarang kalau sama. Sunda kan, Lur, ayo Lur. Nah, begitu lah. Karena zaman itu istilahnya ya. Untuk Bukan nama orang, bukan nama orang. Untuk ini klarifikasi, bukan nama orang. Kan saya berpikir apa maksud? Oh iya ya. Rupanya juga sama dengan istilah kita. Saya pernah ingat, saya juga pernah alami dulu dan rekan-rekan waktu dulu rupanya sama di Cirebon. Paling beda generasi. Nah ini satu lagi. Satu lagi. Iya. Ini si Borokoko kan bilang waktu itu katanya Vina sama Widi meninggalkan Zoom waktu siaran di TV. Itu sebenarnya gimana sih itu? Benar nggak sih itu? Enggak, masih ada kan ya? Masih ada. Lalu diukit-ukit mengenai side job itu tujuannya apa sih sebetulnya si Borokoko? enggak apa ya, makanya enggak ada celah buat aku sama Mega ngomong. Iya, langsung kalau mau menjelaskan sama dia udah robot lagi. Jadi kan aku nih bingung. Jadi gini Kak, kenapa saya bilang dia lebih pantas dibilang berkokok gitu lah. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, dia berbicara, bersikap tidak mencerminkan sebagai seorang pengacara. Ya, dia hanya mencerminkan sebagai seorang komentator saja. Gitu ya. Ya komentator kan masukin itu harus masuk gitu ya. Dan dia mau dominan. Nah, mau dominan. Jadi kalau seorang pengacara berbicara, yang tadi saya bilang harus berdasarkan bukti, harus berdasarkan fakta, kan gitu ya. Betul, kan? Nah, dia dibilang meninggalkan forum pembicaraan. Dia ada kok meninggalkan. Masih. Karena mohon maaf, mereka orang kampung, tapi mereka tahu etika. Itu keren, keren. Mereka dua-duanya orang kampung, tapi mereka tahu etika. Dibanding pengacara yang katanya pengacara kota, tapi tidak tahu etika sama sekali. Apa tidak tahu etika sama sekalinya? Yang tadi akan bilang, di sini ada di dalam ekstrak sini. Edan kayak kita ngejobae. Si Pitra mengkonotasikan kata ini dengan bahasa yang begitu negatif, sehingga dia berteriak-teriak di media, tangkap tuh, mereka tuh, periksa tuh, apa tuh maksudnya ngejob, kan begitu. Padahal kalau saya kan tanya, ini ngejob tuh apa? Kerja. Coba kita terapkan dalam pembicaraan mereka ya. Nih, gas bae, kopok meler, gawa panganan ya itu. Jadi maksudnya apa tuh? Bawa makanan. Bawa makanan pulangnya. Kata Mega, ini kan nomor Mega. Kan ini from berarti dari Mega ke Pina. Nah, Pina membalas, makanya ini ada tuh ya. Berarti itu dari Pina ke Mega. Edan kayak kitanya ngejobain, maksudnya mungkin gila kayak saya orang kerja aja kan gitu. Karena soalnya pada saat itu tuh Mega udah kerja, Widi belum, Pina belum. Nah itu. Maksudnya belum kerja sebagai karyawan kan? Si Pina belum kerja kok disuruh bawa makanan sama ini, makanya Pina merespon. Edan kayak kita ngejobain, kayak kita udah kerja gitu. Kayak kita udah kerja aja. Nah, gitu. Ya bahasanya kan gila. Mohon maaf Pak. akan nganggur misalkan. Kata saya teh, Kang bawa oleh-oleh nanti ya ke saya. Kata Kang teh pasti gila kayak saya punya kerjaan apa model begitu. Inilah yang saya bilang, seorang pengacara itu harus cakap dalam berbicara. Harus berdasarkan bukti. Fakta. Bukti, ya punya pengetahuan juga dong. Betul. Oh, alasan itu harus ditambah kalau pengacara itu.
acung jempol pada kamu juga pada Mbak gitu. Widi, pada Mbak Mega. Keren banget mematahkan yang katanya orang yang disebut sebagai pengacara kota kan. Itu kaya, jadi terjawab ya tadi. Kalau ada bahasa ngejob-ngejob sampai mohon maaf, Iya. betul dia teriak-teriak kalau di media. Tangkap mereka, saya ingat. periksa mereka. Oh. Ini ngejob, somasi, apalah, aduh. Itu. Ini mohon maaf orang kampung, tapi Bung etikanya Itu. lebih tinggi daripada Anda. Oke, jadi udah terjawab ya. Kalau ngejob yang ada di ekstraksi handphonenya Vina itu bukan ngejob seperti bayangan Fitra Ramadhani, bahwa ngejob yang dibayangkan oleh Fitra Ramadhani itu saya menangkap bahwa ngejob itu open BO. Ternyata Vina, Widi, dan Mega tidak senakal yang dibayangkan oleh Fitra. Saya curiga jangan-jangan yang biasa langganan open BO itu si Fitra. Oke, kita kawal terus kasus ini sampai 7 terpidana itu bisa bebas. Salam keadilan.